Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Proydariansyah, NIM 202010310370311448 dari jurusan Fakultas Teknik Prodi Informatika, mata kuliah AIK 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari yang saya telah dapatkan di sub kepribadian Muhammadiyah serta fenomena sosial dan refleksinya. Pertama, kepribadian Muhammadiyah itu memiliki fungsi dan tujuan untuk menjadi landasan, pedoman, dan pegangan para pemimpin, aktivis, dan anggota Muhammadiyah dalam menjalankan roda organisasi, gerakan dan amal usaha agar tidak terombang-ambing oleh pengaruh luar dan tetap istiqomah dalam cita-cita dan memperjuangkan Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah itu juga beramal dan berujung untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan, dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, dan pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Jadi hakikat kepribadian Muhammadiyah itu yang pertama, ada hakikat sebagai gerakan Islam, yang dimana gerakan ini untuk menyebarluaskan dan memajukan hal ikhwah agama Islam di Indonesia. Yang kedua, ada Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang mempunyai tujuan akhir, yaitu tujuan vertikal untuk mencari keridhaan Allah, tujuan horizontalnya menyampaikan rahmat bagi seluruh alam semesta agar umat manusia menyembah kepada Allah, tidak menyatukannya dengan sesuatu, dan tidak akan menyembah Tuhan selain Allah semata. Yang ketiga, ada Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, yang dimana memiliki arti pemurnian. Tajdid yaitu mengembalikan pemahaman dan pengalaman umat terhadap dinul Islam secara murni, meliputi benar dan tepat sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi menurut Muhammadiyah, tajdid mempunyai dua pengertian, yaitu pertama mengandung pengertian purifikasi dan reformasi, yaitu pembaruan dalam pemahaman dan pengalaman ajaran Islam ke arah keaslian dan kemurniannya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Maqbulah. Yang kedua, itu mengandung pengertian modernisasi atau dinamisasi dalam pemahaman dan pengalaman ajaran Islam sejalan dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta perubahan masyarakat. Kemudian ada yang namanya dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama itu ada hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah semata. Yang kedua, hidup harus bermasyarakat. Yang ketiga, menegakkan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian, ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menunjukkan tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan dan islah kepada kemanusiaan. Yang kelima, ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Muhammadiyah sendiri mempunyai sifat-sifatnya. Yang pertama adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga adalah lapang dada, luas pandangan dan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat ada bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang serta falsafat negara yang sah. Yang keenam ada amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Kemudian aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Terus kerjasama dengan golongan lain manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingannya. Kemudian membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara negara dan membangunnya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Fenomena sosial yang saya ambil di sini adalah pada saat terjadinya Muktamar setengah abad Muhammadiyah atau Muktamar ke-35. Jadi apa sih yang melandasi terjadinya Muktamar setengah abad Muhammadiyah ini? Ya,
Semua itu bermula dari makalah yang disampaikan Kiai Fakih Usman dalam kursus pimpinan Muhammadiyah di Madrasah Mu'allimin pada Ramadan 1381 berjudul Apakah Muhammadiyah itu? Terkait juga dengan situasi nasional, pada sekitar tahun 1962, sejak Dekret 5 Juli 1858 hingga Maret 1959, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin dan politik nasakom. Lantaran mengapa dari landasan tersebut terjadinya muktamar setengah abad Muhammadiyah? Ya, karena pada saat demokrasi terpimpin, ini ditolak oleh Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Penentangan ini membuat Soekarno terusik. PKI yang memanfaatkan kesempatan untuk membujuk pemerintah membubarkan partai penentang tersebut. Setelah itu terbitlah surat keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960, yang dimana isi surat itu adalah membubarkan partai politik Masyumi termasuk bagian-bagian, cabang-cabang, ranting-ranting di seluruh warga negara Republik Indonesia. Ya, di situ surat itu menyatakan bahwa seluruh partai politik Masyumi termasuk anak-anaknya dan ke bawah-bawahnya itu harus dibubarkan secara keseluruhan. Dan itu atas dasar dari saran PKI. Nah, pembubaran ini nih berdampak besar. Jadi kan Masyumi ini lahir dari hasil Kongres Umat Islam di Madrasah Mu'allimin Yogyakarta pada 7-8 November 1954. Nah, jika kita tahu para tokoh Muhammadiyah ini banyak terlibat di dalam partai Masyumi. Maka dari itu ketika Masyumi itu bubar, banyak tokoh kembali aktif di Muhammadiyah. Misi, strategi, dan ritme organisasi kemasyarakatan itu tentu berbeda dengan partai politik. Karena pola perjuangan di partai politik masih terbawa ke dalam Muhammadiyah. Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan akan dapat merusak tradisi organisasi dan semangat perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Lantas bagaimana akhir dari semua itu? Ya, kondisi yang demikian itu, dari kondisi yang di atas itu kan menginspirasi Kiai Haji Fakih Usman untuk menulis sebuah matan pengajian yang berjudul Apakah Muhammadiyah itu? Nah, matan ini mengulas tentang jati diri dari Muhammadiyah saat Fakih Usman pada pelatihan kader di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1961. Jadi bisa dibilang ulasan materi tersebut itu rupanya mendapatkan tanggapan positif dari para peserta dan secara khusus mendapatkan tanggapan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian pimpinan pusat ini mendiskusikan bersama pemimpin wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Haji Muhammad Saleh Ibrahim, Jawa Tengah ada R. Darsono, dan Jawa Barat ada Haji Adang Afandi. Nah, rumusan hasil diskusi para pemimpin itu kemudian disampaikanlah pada sidang tanwir menjelang Muktamar ke-35 di Jakarta, dan yang pada akhirnya disahkan pada Muktamar ke-35 tahun 1962, yang dimana Muktamar ini juga dikenal dengan istilah Muktamar setengah abad Muhammadiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang saya dapatkan pada subbab kepribadian Muhammadiyah serta fenomena sosialnya, serta apa, mengapa, dan bagaimananya dari itu terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru belum di record apa